اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, dan video kali ini kita akan membahas Quran Surah Al-Qadar, yaitu pada halaman 25. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas Quran Surah Al-Alaq, yaitu pada halaman 23, 24, dan 25, kita akan melanjutkan saat ini pada video Quran Surah Al-Qadar. Baiklah, sebagaimana biasa sebelum mulai silakan Anda klik tombol subscribe, lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Insya Allah semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Sebagaimana biasa juga akan kami sampaikan secara bacaan pelan atau mengeja, dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini dengan baik. Baiklah, ayat pertama baris pertama, in, masuk ke nun tasydid. Nun tasydid berarti dibaca gunnah. Gunnah dibaca harus dengung, tidak boleh dibaca pendek. Seperti inna, tidak boleh, namun dibaca in, dengung, 2 ketuk. Nun fathah di depannya ada alif mad tabi'i, namun karena di depannya ada huruf alif atau hamzah yang berbeda kalimat, maka mad tabi'i ini berubah menjadi bacaan mad jaiz munfasil, yaitu dibaca 5 ketuk ditandai dengan adanya bendera. 5 ketuk. Nun sukun. Nun sukun di depannya kita lihat ada huruf zai. Maka nun sukun dibaca ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsat, yaitu sudah siap-siap pada titik huruf zai dengan tidak menekan secara kuat. Bukan ang, juga bukan an. Ingat, bukan ang juga, namun ang, sudah di titik zai. Dengung 2 ketuk. Anzal, zal, zai. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zai, bukan jai, namun zai. Zai, bukan jai. Jal, bukan jal, namun zal. Zal. Zal, lam sukun, hati-hati memantul. Sering terjadi pantulan saat membaca lam sukun yang harus kita hindari. Jangan sampai dilepas, tekan di titik lam sampai menyebutkan huruf yang ada di depannya. Zal, na. Kalau dilepas zalna, zalna, hati-hati. Itu kesalahan yang sering terjadi. Zal, harokat berdiri pada huruf nun mad tabi'i 2 ketuk. Hu 1 ketuk. Fi kasrah bertemu ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. Lai, bacaan lain, fathah bertemu ya sukun. Lai dibaca mengayun, bukan lai juga bukan lai, namun lai dibaca lembut. Lai, la 1 ketuk. Ti masuk alif lam komariah. Hati-hati, meskipun ada tekanan namun tidak boleh memantul. Til, tekan di titik lam sampai mengucapkan qa. Qa fathah, di depannya ada huruf dal sukun, maka dal sukun dibaca qalqalah. Qad, namun bukan kode, karena pantulannya adalah pantulan yang alamiah dari sifatnya huruf dal, bukan ditambah dengan harokat. Hati-hati. Qadri, karena di akhir kalimat maka ra disukunkan. Prinsipnya cara membaca ketika bertemunya 2 huruf sukun pada akhir kalimat adalah membacanya seperti membaca ketika berharokat, yang berubah hanya huruf terakhirnya saja. Seperti ini dibaca ketika berharokat dibaca qadri. Dalnya memantul, qadri. Qad
maka ketika disukunkan, qad tetap tidak berubah. Cara membaca dalnya hanya ro-nya yang disukunkan. Karena di sini huruf ro, maka ada prinsip tebal dan tipis cara membaca huruf ro. Dan karena di sini sebelumnya berharokat fathah, maka huruf ro dibaca tebal. Perhatikan cara membacanya adalah qad, ur, qad, ur. Kalau dipisah seperti itu, qadr, qadr. Jadi seperti terdengar qadr, namun jangan diharokati dalnya. Jangan dibaca qadr, namun qadr. Seperti itu. Kesalahan yang biasa terjadi adalah pertama, ro-nya dihilangkan. Qad, lailatil qad. Dan kesalahan yang kedua adalah dalnya berharokat. Qadr. Kesalahan yang ketiga, ro-nya tidak tafhim atau tidak tebal. Qadr. Harusnya qadr. Mari kita perhatikan panjang dan pendek bacaan. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mari kita baca. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mari kita baca sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mari kita dengarkan suara Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat selanjutnya itu ayat kedua. Wa satu ketuk, ma mim fathah bertemu alif mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah atau huruf alif yang berbeda kalimat, maka ma mad tabi'i berubah menjadi mad jaiz munfasil, dibaca 5 ketuk dan ditandai dengan adanya bendera. Ma 5 ketuk, ad dal sukun, arus kolkolah memantul, kolkolahnya sugro karena di tengah kalimat. Ad, ra fathah, harokat berdiri 2 ketuk, mad tabi'i. Ka, 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ka, bukan juga ka. Ka, tidak boleh terlalu, namun ka, 1 ketuk. Ma, mim fathah bertemu alif, mad tabi'i, 2 ketuk. Lai, bacaan layin, fathah bertemu ya sukun, dibaca mengayun, bukan lai, juga bukan lai, namun lai. Lai, la, 1 ketuk, tul, tad dhammah masuk ke alif lam qamariyah. Dibaca masuk namun tidak boleh memantul, hati-hati, tul. Tekan di titik lam sampai mengucap pada huruf di depannya. Tul, qad, qadri. Sama seperti di ayat sebelumnya, karena ini di akhir kalimat, maka ro akan kita sukunkan. Dan cara membacanya adalah qadri. Seperti ketika berharokat, dan yang berubah hanya ro-nya saja. Qadri dibaca qad. Tetap tidak berubah, ri-nya yang berubah yaitu disukunkan. Qadr, qadr. Ro-nya tafhim karena sebelumnya berharokat fathah. Mari kita perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa ma ad ra ka ma lai la tul qadr. Mari kita baca. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita baca sekali lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Mari kita dengarkan suara Syekh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, selanjutnya ayat ketiga.
Lay, bacaan layin, fathah bertemu ya sukun, berarti dibaca mengayun dan lembut. Lay, la, satu ketuk. Ta, dhammah masuk ke alif lam komariah, dibaca masuk. Tul, hati-hati memantul. Tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan qa. Tul, qa. Qa, fathah masuk ke dal sukun. Dal berarti qalqalah atau memantul dan pantulannya sugro karena di tengah kalimat. Qad, ri, satu ketuk. Khai, bacaan lain fathah bertemu ya sukun, dibaca mengayun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kha. Jika perlu silakan lihat kembali video jilid 1. Kha diucapkan tidak dengan membulatkan bibir, namun dengan menaikkan pangkal lidah. Bukan kho, namun kha. Khai, run, dhammah tanwin. Namun di depannya ada huruf mim, maka run dibaca masuk ke huruf mim, yaitu idgham bi gunnah, dan harus dengung 2 ketuk. Rum, tidak boleh dibaca rummin. Rummin, tidak dengung, namun rummin. Min, nun sukun, di depannya huruf alif. Maka nun sukun dibaca izhar atau jelas. Tidak boleh dibaca panjang. Min, tidak boleh. Juga tidak boleh dibaca menghentak seperti min, min. Karena nun sukun mempunyai sifat gunnah dan bainiyah. Min, al, lam sukun, hati-hati, bukan alfi, namun alfi. Perhatikan, bukan alfi, namun alfi. Alfi, bukan alfi. Karena kalau alfi berarti lamnya memantul. Hati-hati. Alfi, satu ketuk. Sya, perhatikan sifat dan makhraj huruf shin. Sya, bukan sa, bukan juga sa, namun sya. Sya, jika diperlukan silakan lihat kembali video jilid 1. Sya fathah masuk ke ha sukun. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Jika diperlukan silahkan lihat kembali video jilid 1. Perhatikan syah. Syah, bukan syah, namun syahrin. Ro kasroh tanwin, rin. Syahrin. Karena di akhir kalimat maka rin kita sukunkan. Cara membacanya adalah seperti berharokat, yaitu syah tidak tertahan, kemudian rin. Yang berubah hanya ro-nya saja disukunkan. Syah, oh. Ro-nya tafhim karena sebelumnya fathah. Syah, oh. Seperti itu. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lay, la, tul, qad, ri, khay, rum, min, al, fi, syahr. Mari kita baca. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kita baca sekali lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Mari kita dengarkan suara Syekh. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Baik, selanjutnya ayat yang keempat. Ta, satu ketuk. Na, masuk ke zai. Ada tekanan dan perhatikan sifat dan makhraj huruf zai. Naz. Naz. Bukan naj, juga bukan naj. Namun nazza. Nazza. Za, satu ketuk. Lu, satu ketuk masuk ke alif lam komariah. Lul. Perhatikan tidak boleh lul. Namun lul, tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan ma. Sehingga jika dipanjangkan dan dipelankan akan berbunyi lul ma. Bukan lul ma. Itu memantul. Lul ma, satu ketuk. Lam fathah, di depannya ada alif, 2 ketuk, mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah, maka mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil, dibaca 5 ketuk. La, 5 ketuk. I, 1 ketuk. Ha, 1 ketuk. Tu, 1 ketuk. Wa, masuk ke alif lam samsiyah huruf ra. War, ada tekanan war. Namun perhatikan sifat dan makhraj ra, tidak boleh ada getaran yang terlalu
bukan warru, namun warru. Warru. Ru, ra, lummah, wawu, sukun, mad tabi'i, 2 ketuk, hu, 1 ketuk, ha. Perhatikan sifat dan makhraj dari huruf ha, bukan ha. Bukan dibaca hu, namun hu. Dibaca tipis, hu. Silakan jika diperlukan, lihat kembali video jilid 1. Fi, fa kasrah bertemu ya sukun, mad tabi'i, 2 ketuk, ha fathah bertemu alif, mad tabi'i, 2 ketuk, bi, 1 ketuk, id, alif kasrah bertemu zal sukun, id. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal, bukan iz, namun id. Jika diperlukan silakan lihat kembali video jilid 1, yaitu makhraj huruf zal bukan di dalam atau di belakang gigi seri, namun di bawah ujung gigi seri atas. Jika di belakang atau di dalam maka akan berbunyi iz, seperti zai, iz. Ini harus dihindari, namun atas ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, iz. Tidak boleh memantul, iz. Ni, 1 ketuk, ra, 1 ketuk masuk ke ba tasydid. Ada tekanan seperti tertahan karena ba memiliki sifat syiddah. Rob, bi, 1 ketuk, him, mim sukun, di depannya huruf mim. Maka mim sukun bertemu huruf mim dibaca idgham mimi atau idgham mithli. Dibaca dengung 2 ketuk. Tidak boleh dibaca himmi, namun harus panjang. Himmi. Perhatikan, himmin, nun sukun. Di depannya huruf kaf, berarti nun sukun dibaca ikhfa. Karena huruf kaf berarti ikhfanya ikhfa adna atau ikhfa ab'ad, yaitu sudah menekan pada titik kaf, minku. Jadi bukan milku, juga bukan minku, namun minku. Ku, kaf lummah bertemu dengan lam tasydid, ada tekanan. Kul, li, 1 ketuk. Am, mim sukun di depannya huruf ra, berarti mim sukun dibaca izhar. Tidak boleh dibaca panjang. Juga tidak boleh dibaca menghentak am, karena mim sukun memiliki sifat bainiyah dan sifat gunnah. Amrin, 1 ketuk, namun karena di akhir kalimat maka ra disukunkan. Dan cara membacanya sama seperti ketika berharokat. Am, tidak terhentak karena ada sifat bainiyah pada huruf mim. Amrin, amr, ra-nya ditafhimkan karena sebelumnya fathah. Amr, seperti itu. Jika dipisah jangan dibaca amr, karena jika dibaca amr maka mimnya dikolkolahkan atau dipantulkan. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Ta, nazza, lul, ma, la, i, ka, tu, war, ru, hu, fi, ha, bi, id, ni, rab, bi, him, min, kulli, amr. Mari kita baca. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Mari kita baca sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jika tidak kuat napas kita sampai akhir ayat, maka boleh berhenti. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian diulang, bisa dari fiha atau dari warruhu fiha biizni rabbihim min
kulli amr. Mari kita dengarkan suara Syekh. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Selanjutnya ayat yang terakhir atau ayat kelima. Sa satu ketuk, la lam fathah bertemu alif, mad tabi'i dua ketuk, mun mim dhammah tanwin. Dhammah tanwin di depannya ada huruf ha. Huruf ha termasuk huruf izhar, maka dibaca jelas dan tidak dengung. Mun tidak boleh dibaca mun atau tidak boleh dibaca mun dihentak. Tidak boleh, namun dibaca mun. Hi satu ketuk. Perhatikan di sini ada waqaf 3 titik dan di sebelumnya juga ada waqaf bertanda 3 titik. Ini menandakan bahwa tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Kalau berhenti di amr berarti salamun dilanjutkan. Boleh berhenti di amr dan boleh berhenti di salam. Namun tidak boleh berhenti di kedua-duanya. Namun jika diwasol kedua-duanya juga silahkan, boleh. Yang tidak boleh adalah berhenti di kedua-duanya. Hi satu ketuk, ya satu ketuk, ha satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Bukan ha, namun ha. Jika diperlukan, silakan lihat kembali video jilid 1. Ha masuk ke ta, maka harus ada tekanan. Tidak boleh dibaca hata, namun hat ada tekanan. Hat karena adanya tasydid. Hat ta, perhatikan sifat dan makhraj huruf ta. Tidak boleh dibaca ta, juga tidak boleh dibaca ta. Ta itu terlalu ta. Biasa saja, namun memang ada dorongan udara saat mengucapkan huruf ta. Fathah berdiri 2 ketuk, mad tabi'i. Mad ta sukun, berarti qalqalah. Mad qalqalahnya sugro karena di tengah kalimat. Mad la satu ketuk, ai. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain, bukan i. Perhatikan bukan il, namun ail. Masuk ke alif lam qamariyah, hati-hati tidak boleh memantul. Ail, tekan di titik makhraj lam sampai mengucapkan fa. Jadi kalau dipelankan dan dipanjangkan akan seperti ini. Ail fa. Ailfa. Namun kan tidak boleh panjang. Ini hanya ilustrasi saja supaya jelas, karena terputus atau terhentak dia akan memantul. Ailfa. Ailfa. Ini sering sekali terjadi dan harus dihindari. Jadi dibaca ditahan ailfa. Fa fathah bertemu jim sukun. Jim baru memantul qalqalah. Faj. Perhatikan titik makhraj dan sifat huruf jim, bukan faj, bukan jim, namun jim. Dia di tengah, kalau di depan akan berbunyi jim. Kalau di tengah berbunyi jim. Faj, ri. Ri satu ketuk, namun karena di akhir kalimat maka ri atau ro disukunkan. Cara membacanya sama seperti ketika berharokat, yaitu faj, ri, faj. Ri, ro-nya tinggal disukunkan. Yang berubah hanya ro-nya saja. Faj. Karena ro-nya sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca tebal atau tafhim. Jimnya tidak berubah. Faj. Tinggal ditambah ro, sukun yang tafhim. Fajr. Hati-hati jangan dibaca fajar, karena itu jimnya berharokat. Atau ro-nya dihilangkan. Faj juga tidak boleh. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Sa la mun hi ya hatta mad la il faj. Kita baca salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari kita baca sekali lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Mari kita dengarkan suara Syekh. سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baiklah, demikianlah bahasan bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Qadar. InsyaAllah selanjutnya kita akan melanjutkan pada penjelasan untuk halaman 26, yaitu Quran Surah Al-Bayyinah 26, 27, dan 28. Baiklah, sampai berjumpa di video selanjutnya dan insyaallah kita bisa. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqan